Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Ustazah Maryani. Nah, hari ini kita akan belajar PAI di bab 5 tentang kisah-kisah Nabi. Pada hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Idris alaihi salam yang berperang melawan Qabil. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan disimak ya anak-anak. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena dia gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula adalah binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang itu bisa menjadi kendaraan dan mengangkut barang-barang yang diperlukan. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa aneh karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan jauh dengan cepat, sedangkan mereka lambat dengan berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan mereka menjadi semakin makmur dengan adanya kuda tersebut. Nabi Idris adalah orang yang paling disegani dan merupakan seorang yang gagah berani dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris termasuk golongan yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai menulis dan membaca ilmu hitung, ilmu perbintangan, ilmu menjahit, dan ilmu merancak kuda, serta dapat memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau juga menguasai bermacam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah yang indah serta nyaman, sehingga banyak dari orang di berbagai daerah mengikutinya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya dengan berbagai teknologi, hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari semakin menjadi kaum dari Qabil mulai melukai anak dan wanita-wanita dari kaum Nabi Idris. Mereka juga merampas harta benda dari kaum Nabi Idris. Jumlah mereka pun semakin bertambah banyak. Karena orang-orang yang malas bekerja, mereka masuk dalam kelompok Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil yang semakin meresahkan para penduduk di sana, penduduk pun mulai melaporkan kejahatan itu kepada Nabi Idris. Lalu Nabi Idris menuju ke sebuah bukit dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris diutus oleh Allah menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada manusia.
Maka Nabi Idris melaksanakan tugasnya sebagai rasul untuk memberi peringatan kepada manusia dan memberikan peringatan kepada kaum Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, kembalilah kalian ke jalan yang benar. Berhentilah untuk menzolimi dan ikutilah jalan kebenaran yang telah diajarkan oleh Nabi Adam alaihi salam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil semakin marah dan mengajak untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai menyiapkan peralatan perang dan membuat benteng guna menahan serangan dari kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi nabi dan rasul, Nabi Idris merupakan panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani, sehingga beliau mendapatkan julukan gelar As'adul Usud, yang artinya singa dari segala singa, karena beliau tidak pernah berputus asa untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau bersama pasukannya selalu menang dalam berbagai pertempuran. Namun semakin hari, jumlah keturunan Qabil semakin bertambah banyak dan tidak pernah berhenti menyerang anak-anak dan wanita dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris dan kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah cerita dari Nabi Idris alaihi salam yang tidak pernah berhenti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 56-57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan dan menyimak video dari kisah Nabi Idris alaihi salam. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah Kiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di pekan selanjutnya.